Jadi kita bahas kali ini ada dua, yaitu eksplorasi perangkat internet network dengan paket tracer 6318, dan yang kedua adalah konfigurasi dasar router dengan paket tracer 6413. Kita mulai dengan 6318. Ada sedikit review teori, yaitu perlu diingat bahwa komunikasi jaringan komputer yang kita gunakan saat ini adalah menggunakan mekanisme paket switching. Paket switching itu berarti ada jalur yang dipilih oleh perangkat intermediate, dalam hal ini nanti router ya, untuk mengirimkan paket-paket potongan-potongan data yang dikirim dari sumber ke tujuan. Jalurnya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Nah, diperlukan kerjasama berbagai protokol yang dikelompokkan dalam layer-layer. Pada layer 2 model OC ada contohnya itu layer data link ya, ada protokol Ethernet yang merupakan salah satu protokol populer untuk local area network. Dan si protokol ini menggunakan pengalamatan fisik, pengalamatan yang ada pada kartu jaringan yang disebut sebagai media access control. Pada layer 3 itu menggunakan pengalamatan logis yang disebut Internet Protocol, IP address. Kedua pengalamatan ini dibahas di dalam paket tracer 5313 dan kita akan eksplorasi lebih dalam di 6318. Oke, jadi dalam aktivitas ini kita akan eksplorasi berbagai pilihan yang tersedia dan menentukan pilihan yang tepat. Ada 3 objektif, yaitu identifikasi karakteristik fisik, memilih modul yang tepat untuk konektivitas, dan menghubungkan perangkat. Kalian bisa mengambil paket tracer 6318 langsung di sini, 6318 ya. Kita buka 6318 dan kita akan melihat ada topologi seperti ini. PC 3 buah, ada 2 buah router, west dan east, ada switch. PC di bawah ada 3 buah lagi, di sebelah kanan 3 buah lagi, dan ada beberapa switch lain. Bagian 1, kita akan identifikasi port management pada Cisco router. Dan langkah-langkahnya adalah kita akan pilih east router, east to timur ya, east router, router sisi timur. Kita buka tab physical, kemudian zoom masuk dan perhatikan portnya, port management mana yang tersedia bisa dibaca. Ini digambar kalau kita lihat. Di sini sisi tampak belakangnya, dan kita bisa melihat ada port management di sini adalah ada konsol, ada aux, auxiliary kalau mau pakai modem model lama. Ini ada 2 panel kosong, yang satu sudah terisi ya, modular 0, ini modular 1-nya, compact flash 0 dan compact 1-nya. Lalu ada 2 gigabit Ethernet dan 2 USB. Ini ada saklar listriknya. Interface LAN dan WAN mana yang tersedia pada router east dan berapa banyak? Ini bisa kalian jawab pada melihat dari gambar, kalau nanti di lapangan melihat secara fisik di lapangan. Ini bisa lihat kalau interface WAN itu yang serial seperti ini, interface LAN itu yang gigabit Ethernet seperti ini. Gigabit atau fast Ethernet ya. Lalu kita masuk ke command line interface-nya dan kita tampilkan show IP interface brief, di mana perintah itu akan verifikasi jumlah interface dan fungsinya. Ada sebuah interface virtual VLAN 1 yang hanya ada di sisi software. Pertanyaannya, berapa banyak interface fisik yang tersedia? Saya akan buka router east, line interface-nya. Dulu ya, show IP interface. Kalian bisa lihat. Baik, kita coba. Mungkin ada rekan kita yang mau menjawab. Fadlan, coba. Menurut kamu, kalau dari output perintah ini, ada berapa banyak interface fisiknya? 6, Pak. Oke, coba dibaca lebih teliti nih ya, yang di layar ini. Ada berapa interface fisiknya? Kita hitung sama-sama ya. Gigabit Ethernet 00, Gigabit Ethernet 01, serial 000, dan serial 001. Jadi total ada 4 ya.
Yang VLAN yang terakhir ini adalah yang secara virtual, software saja. Jadi bukan interface fisik. Oke. Kita masukkan perintah show interface gigabit Ethernet 00. Berapa default bandwidth interface ini? Kalian bisa lihat langsung. Show interface gigabit Ethernet 00. Nah, ini perintahnya ya, show interface gigabit Ethernet 00. Diberitahukan bahwa secara administratif dimatikan, line protokol juga down, yang tidak ada kabel terhubung. Nah, yang ditanya adalah bandwidth-nya. Bandwidth-nya berapa? Coba mungkin Lendra Fahlevi. Maaf, ini Lendra atau Yendra? Lendra ya. Fahlevi? Ada? Ada? Atau Muhammad Arya? Muhammad Arya? Ya Pak, enggak Pak. Ya, coba kamu baca dari output ini, kira-kira mana yang menunjukkan bandwidth? Bandwidth-nya berapa ya? $1.500 bit itu gimana Pak? Oke, bandwidth-nya tuh yang Oke, jadi ya itu. MTU itu maksimum transmission unit, ukuran maksimum. transmisi maksimum dalam setiap frame. Nah, ini kan gigabit kan interface untuk layer 2. Jadi ini bahasa di layer 2 maksimum 1500 byte per frame. Ini bandwidth-nya, BW, bandwidth. Bandwidth adalah 1 juta kilobit atau bisa disebut juga sebagai 1 gigabit. 1 juta kilobit sama dengan 1000 megabit sama dengan 1 gigabit. Kalau DLY delay, 10 pusek itu mikro. U ini sih maksudnya mikrosecond, 10 mikrosecond. Ini bukan kondisi real, tapi ini adalah di set by default nilainya 10 mikrosecond untuk koneksi gigabit. Reliabilitas ini mirip seperti persentase, tapi kalau persentase itu per 100, ini dia hitungannya per 255. 255 per 255 itu artinya dianggap reliable 100%. TX load 1 per 255 ini dianggap bebannya tidak ada, hanya 1 per 255. Dan RX ini receive load 1 per 255. Jadi sebuah interface memiliki karakteristik yang bisa diukur. Di antaranya adalah bandwidth, delay, seberapa reliable. Reliable ini nanti kalau sering putus nyambung, reliabilitasnya turun. Lalu transmit load, beban saat dia transmit, sudah sedang penuh atau sedang rendah. RX load-nya berapa? Itu mirip-mirip kalau saya buka di Task Manager ya. Dari Task Manager ini saya buka di performance, misalnya di WiFi, dan kita bisa lihat ada grafik ini menunjukkan beban jumlah megabit kirim dan terima. Nah, ini kan dalam nilai real. Di sini dalam nilai per 10255. Jadi kalau terpakai penuh 100% berarti 255 per 255. Oke, lalu sifatnya ini jenis enkapsulasi, protokol enkapsulasinya. Lalu keep alive selama 10 detik. Full duplex artinya bisa bolak-balik bersamaan, berbarengan. Media type RJ45. Dan informasi lain ini termasuk untuk queuing nanti. Dan rata-rata input rate 5 menit terakhir dan output rate 5 menit terakhir. Dan data-data yang lain termasuk error, paket error, unknown, loss carrier, dan seterusnya. Itu statistik dari interface-nya. Jadi bisa dilihat dari perintah show interface, spasi nama interface-nya. Ada sedikit perbedaan kalau kalian ketiknya show IP interface, ini perintah yang valid juga, tapi ini lihat dari sisi layer 3-nya. Kalau lihat dari layer 3-nya karena belum dikasih IP dan masih mati ya sudah, dia hanya menginformasikan internet protocol processing disabled.
Kalau nanti sudah nyala IP-nya, ini ada informasi di sini seperti alamat IP-nya, subnet mask-nya. Jadi yang ini dari sudut pandang layer 2, show interface saja. Kalau yang ini dari sudut pandang layer 3, show IP interface. Nanti kalau pakai IP versi 6 bisa tulis show IPv6 interface dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan dengan ini, nanti kalian bisa coba show interface serial 000. Jadi dijawab pertanyaan-pertanyaannya berapa default bandwidth-nya. Bandwidth itu nanti dipakai untuk proses routing ya, saat menentukan jalur terbaik. Lalu identifikasi modul ekspansi. Ada berapa banyak slot ekspansi untuk menambahkan modul? Itu sebenarnya ada 2, tapi 1 kan tadi sudah terisi ya, jadi tersisa tinggal 1. Terlihat di gambar ini dengan mudah. Ya. Ada 2, isi 1. Lalu kita lanjut. Switch 2 atau switch 3 ada berapa banyak slot ekspansi yang tersedia? Oke, kita lihat switch 2 atau switch 3. Switch 2 di sini, saya klik switch 2. Kita lihat. Nah, switch 2 ini jenis yang manageable. Saya zoom in ya, zoom in. Nah, ini kelihatan, ini kabel listrik masuk ke perangkat. Lalu ini adalah saklar nyala matinya. Ini adalah port console, port auxiliary, dan kita lihat di sini sebenarnya modularnya yang kosong-kosong semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi switch-nya modelnya adalah 10 slot kosong yang bisa diisi sesuai kebutuhan kita. Dan di sini diisi dengan fast Ethernet 4 buah dan untuk fiber 1 buah. Yang ini adalah nah ini adalah fiber berbasis fast Ethernet. Fiber, kalau fiber kan ininya 2 ya, jalur kirim, jalur terima. Oke, jadi jawabannya nanti ada 10 ya. Next. Memilih modul yang tepat untuk konektivitas. Jadi di paket tracer kita bisa memilih modul yang tadi saya tunjukkan di sisi sebelah kiri. Dan kalau mau masangnya nanti hanya tinggal drag and drop saja. Tetapi posisi listrik dari perangkatnya harus dimatikan dulu. Jadi pilihan modul ada di sebelah kiri, penjelasan modul ada di bawah, dan kalian bisa tarik gambar modul ini untuk dipasangkan langsung ke perangkat. Ini saya contohkan di switch, ini posisi nyala, lampunya hijau. Saya coba tambahkan lagi 1 modul, begini dia akan error. Cannot add module when the power is on. Jadi saya harus matikan dulu, lalu saya klik drag, tahan, saya lepas di posisi port yang saya inginkan. Misalnya kalau saya mau di tengah-tengah seperti ini boleh juga. Jadi mensimulasikan kita nambahin sebuah kartu jaringan baru di switch-nya. Kalau mau pilih modul yang berbeda, kita pilih modul yang berbeda. Nah, gitu ya. Ini fast Ethernet fiber, yang ini gigabit Ethernet fiber. Atau kita mau tambahkan lagi misalnya hanya fast Ethernet biasa. Begitu. Nanti kalau ini sudah ditambahkan, kan tadinya cuma 5 ya, sekarang jadi 8 ya. Sorry, belum nyalain. Klik saklarnya lagi. Kita tunggu dia booting. Nanti saat kita show IP interface brief-nya, daftarnya akan bertambah. Show IP interface brief. Nah, jadinya ada. Yang fisik selalu selain VLAN ya. Ethernet 1, 211, 21, 31, 41, 51, 71. Totalnya ada 8 dan gigabit Ethernet. Gitu. Karena semuanya protokol fast Ethernet seperti yang tadi saya masukkan, kecuali yang 1 terakhir, gigabit Ethernet. Oke. Nah, Anda perlu menghubungkan PC1, PC2, PC3 ke IS router, tapi tidak ada dana untuk beli switch baru. Nah, tersedia beberapa modul cadangan untuk router. Modul manakah yang bisa digunakan untuk menghubungkan 3 PC tersebut ke IS router? Jadi ceritanya adalah kita nggak mau beli switch lagi, tapi kita mau
menjadikan si router itu berperan juga sebagai switch, dan itu dimungkinkan. Jadi kita akan tambahkan modulnya nanti di isRouter. Itu modul yang sifatnya adalah switching. Nih, kalian bisa cari satu-satu nih. Misalnya modul yang pertama, HWIC 1G SFP adalah single wide HWIC dengan small form factor pluggable dan diisi dengan kabel tembaga, copper itu tembaga, atau optical gigabit Ethernet. Bukan ini. HWIC 2T adalah serial. Cocok hanya untuk ke router yang satu lagi. HWIC 4E-SW, nah ini yang cocok. Provides 4 switching port. Jadi ini kalau saya matikan ini, terus saya tarik ini ke sini, kita bisa mendapatkan switch sebanyak 4 port. Jadi si router ini juga bertindak selaku sebuah switch. Gitu. Jadi sisi sininya dia sebagai untuk fungsi-fungsi routingnya, di sini untuk fungsi switchingnya juga bisa. Tinggal kita tambahkan. Gitu kurang lebih. Kita lanjut. Berapa banyak host dapat dikoneksikan dengan modul ini? Berarti tadi ada 4 ya. Lalu kita klik switch 2, modul untuk menyediakan koneksi optik gigabit ke switch 3. Ini sudah jelas bagian yang ini. Jelaskan. Dan kita akan pilih modul yang tepat tadi. Ini tadi saya sudah tambahkan. Ini dia 4 switching port. Dan saya sudah tunjukkan gimana menambahkannya. Jangan lupa matikan dulu listriknya. Dengan prosedur yang sama, kita akan tambahkan di switch 2 dan switch 3 seperti ini. Jadi ini ditambahkan yang 100 FX. Gitu. Nah, nanti kan harus coba sendiri, ya. Sekarang kita masuk di WES router. Di WES router kita tutup karena kita nggak ada tambahan supaya tikus nggak masuk, serangga nggak masuk, kita tutup. Lubangnya ditutup dengan penutup saja. Dicari port penutup, plat penutup sebenarnya. Kemudian nyalakan listriknya. Oke. Nah, perintahnya apa untuk verifikasi muncul seperti ini? Ini perintahnya show IP interface brief. Jadi nampilin semua interface-nya. Oke, bagian 3 kita hubungkan kabel-kabelnya. Kita pilih tipe kabel yang tepat. Kemudian klik perangkat pertama, akan keluar pop-up pilihan port yang bisa dihubungi, klik perangkat kedua, keluar lagi pilihan pop-up yang bisa dihubungi, dan seterusnya. Jadi misalnya contoh dari router IS, interface gigabit 00, tipe kabel adalah strict. Strict itu adalah kabel dengan konfigurasi strict, ya. Itu artinya kabel nomor 1 di kabel tembaganya dengan kabel nomor 1 di sisi sebelah satunya lagi itu sama. Kita pernah bahas yang itu. Lalu terhubung ke switch 1 di gigabit 01. Jadi gigabit 00 is ke gigabit 01 switch 1. Contohnya seperti ini. Saya pilih kabel. Saya pilih copper straight. Ya, untuk strike itu untuk perangkat yang berbeda jenis. Gigabit 00 is ke gigabit 01-nya switch. Jadi saya klik kabelnya, saya klik di perangkatnya, pilih portnya, lalu klik lagi di posisi perangkat yang berikutnya, saya klik lagi port yang saya inginkan. Konfigurasi strict ya. Strict. Dan itu nanti dilanjutkan. Jadi tugas kalian di paket tracer yang ini adalah kalian melengkapi kabelnya sesuai dengan kebutuhan. Tapi tadi modulnya harus disesuaikan juga di switch 2. Tadi modulnya kan saya tambah agak salah-salah. Kalau mau cabut dimatiin dulu, terus ini ditarik ke tempat kosong yang kuning di sini, bisa dicabut. Nah, ini switch. Tambah nih ya. Nah, dia akan komplain kalau belum dinyalain, nggak bisa masuk. Oke, jadi itu nanti kalian lengkapi dan kalian selesaikan
nanti hasil akhirnya, tabel kabelnya, hasilnya jadi seperti ini. Kalau kalian sudah melengkapi dan sudah benar, modul yang ditambahkan benar, port yang ditambahkan benar, maka nanti completion di paket tracernya jadi penuh 52 poin dari 52 poin total. Saat ini karena saya baru menyelesaikan sebagian, kalau yang ini saya tampilkan completion-nya, maka cuma 4/52. Ini nanti indikator untuk kalian bisa menyelesaikan dengan benar target completion di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Sekarang yang kedua, konfigurasi dasar router dengan paket tracer 6413. 6413. Ada di sini. 6413. Di e-learning-nya sudah tersedia. Ada 3 objektif ya. Verifikasi default router configuration, konfigurasi verify initial router configuration, dan save running configuration file. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan pertemuan-pertemuan kita yang pertama. Ini untuk mengingatkan ulang lagi. Jadi kita punya 2 perangkat, router 1 dan PCA. Topologinya singkat sekali. Kita akan verifikasi konfigurasi default router. Kali ini kita ceritanya menggunakan kabel konsol. Jadi kita tambahkan si kabel konsolnya, hubungkan di sebelah kiri RS232, di sebelah kanan adalah port konsol. Ini adalah sifatnya out of band. Jadi ini adalah konfigurasi awal, biasanya pakai kabel konsol karena si router belum punya hubungan ke jaringan. Jadi pakai tracer kita, nanti kita di sini cukup pilih kabelnya, lalu pilih kabel konsol yang warnanya biru muda melengkung. Klik sekali di sini ya. Kemudian di PCA-nya kita klik, pilih RS232, itu port serialnya. Lalu kabelnya jadi seperti ini. Klik lagi di routernya, pilih konsol. Jadi aksesnya nanti normalnya di lapangan seperti ini untuk router baru. Lalu kita buka di desktop, kita buka si terminal. Nanti kalau kita pakai Windows bisa pakai putih. Aplikasinya namanya putih. Ini konfigurasi default saja. Defaultnya sih 9600 bit per second untuk port konsol. Data bit 8 tanpa parity, tanpa flow control. Oke. Kelihatan di layar kita nanti seperti ini. Ini saya salah ketik seperti ini, jadi translating. Ini mencari dikirain nama DNS. Saya percepat saja kalau salah klik. Oke. Enable. Show IP interface brief. Nah, ini kelihatan semua portnya. Ini port fisiknya ya. Ada 8. Oke, selanjutnya kalian diminta untuk verifikasi, lihat show running config-nya, dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nama hostname routernya apa? Interface flash gigabit, flash Ethernet berapa banyak? Gigabit Ethernet berapa banyak? Serial berapa banyak? Jumlah virtual terminal berapa banyak? Ini dijawab pertanyaannya. Kemudian kita tampilkan isi dari NVRAM dengan show startup config. Apa pesan yang muncul? Kenapa pesan itu muncul? Nah, itu nanti kalian harus bisa jawab. Lalu bagian kedua kita konfigurasi dan verifikasi. Di antaranya kita konfigurasikan hostname, kita konfigurasikan line console dengan password. Passwordnya set let me in. Kita aktifkan password untuk masuk ke privilege dengan Cisco untuk enable password. Tapi sebenarnya ketimpa dengan enable secret, it's a secret. Lalu dinyalakan service password encryption, saat disimpan jadinya sudah terenkripsi. Tambah banner.
Oke, lalu kita verifikasi konfigurasi, kita keluar, coba masuk lagi, nanti ditanyain dengan tambahan password. Nah, ini sebagai catatan sampingan, setiap router harus dilengkapi dengan banner MOD ya, message of the day, MOD itu. Ini sebenarnya kenapa? Karena ini terkait masalah legal sebenarnya. Kalau di Amerika dan banyak negara di Eropa, sifatnya kalau tidak ada peringatan bahwa itu adalah dilarang, maka seseorang tidak bisa dituntut secara hukum. Jadi maksudnya begini, kaitannya adalah kalau ada hacker masuk gitu, dia masuk dan dia mengacak-acak ya, atau melihat data, gitu. Melihat saja kan sebenarnya tidak boleh, masuk dan melihat data saja kan sebenarnya tidak boleh. Tapi tidak ada peringatan yang menyatakan bahwa itu dilarang gitu ya, itu tidak bisa dituntut. Itulah kenapa pada routernya ditambahin hanya, kalau ini bahasa Indonesianya, unauthorized access is strictly prohibited. Kalau tidak ada akses yang diizinkan, izin akses tidak ada, dilarang. Setidaknya dengan peringatan ini, maka secara legal, kalau bisa ditrace, maka si hacker atau yang nggak perlu harus hacker sih, orang yang luar saja yang masuk saja tanpa izin bisa dituntut. Itu terkait masalah legalitas. Nah, kalau terkait hukum di Indonesia sendiri, nanti kita harus mengacunya nanti ke Undang-Undang ITE. Kita sih sudah menyatakan itu melanggar, tapi apakah eksplisit atau tidak harus dinyatakan di dalam sebuah banner untuk di Indonesia, itu yang saya belum dalami. Mungkin kalian kalau tertarik kalian bisa dalami itu dari sisi aspek legal. Sebenarnya bisa juga diberikan tambahan informasi sih, tidak hanya untuk masalah legal. Informasi ini adalah router punya siapa, atau ini adalah router yang fungsinya apa untuk kita sendiri. Oke, ini adalah contoh verifikasi pakai password yang salah. Kita pakai password, enable password dulu, Cisco gagal, kalau diketik it's a secret, baru berhasil. Karena kalau sudah ada konfigurasi password dan konfigurasi secret, yang dipakai secretnya di bagian ini. Perhatikan di sini. Ini dua-duanya adalah memberikan password untuk pindah dari model user execute ke privilege execute. Jadi kalau sudah dipakai dua-duanya, yang aktif adalah yang secretnya. Oke, simpan konfigurasi ke Enveram, dan kalau kalian sudah melakukan proses itu, verifikasi, dan semuanya selesai, completion-nya adalah 80/80. Detail pemeriksaan bisa dilihat di layar cek result. Oke, ini opsional tambahan, bisa menyimpan file startup ke flash. Jadi selain menyimpan ke Enveram-nya, kita bisa simpan ke flash-nya dengan perintah copy startup config spasi flash. Untuk melihat isi flash-nya, show flash. Saya contohkan sedikit saja deh kalau yang itu. Sorry, tidak boleh dari sini. Show flash. Ini isinya ya. Isinya adalah si sistem operasinya sama sebuah buah file XML. Di sini copy startup config spasi flash. Karena nggak ada isinya 0 bytes copy. Dan nanti kalau kita sudah buat, sudah kita konfigurasikan, nanti ada startup config. Dan sudah diisi dulu sebenarnya. Running config ke startup config. Running config. Running config. Nah, show. Jadi ada sekarang running config. Yang ini, konfigurasi berjalan. Tapi normalnya adalah copy running config ke startup config dulu, startup config kalau mau di backup baru ke flash. Atau kalau pakai TFTP server nanti dipindahin ke server TFTP supaya jadi backup. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau routernya nanti hang, error atau apa yang lain yang memerlukan sampai pergantian atau flashing dari isi Enveram-nya, maka kita bisa ambil dari konfigurasi yang sudah disimpan di server kita. Oke, jadi pertemuan ini kita sudah bahas eksplorasi perangkat internet network yang perlu kalian coba dan konfigurasi dasar router yang juga perlu kalian coba. Terima kasih, sampai jumpa video berikutnya.